Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Irmawati dengan NPM 23210143. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai mata kuliah auditing. Materi yang akan dibahas kali ini meliputi pengertian auditing, perbedaan auditing dan akuntansi, alasan perlunya audit, jenis-jenis audit, profesi akuntansi di Indonesia dan negara lain, serta peer review. Jadi, kita langsung saja masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian auditing. Di sini, auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai observasi atau pernyataan tentang aktivitas ekonomi dengan tujuan menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, secara sederhana, audit di sini bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk di materi yang kedua, yaitu perbedaan auditing dan akuntansi. Akuntansi dan auditing itu sendiri memiliki keterkaitan, tetapi memiliki peran yang berbeda. Akuntansi berfokus pada proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Sementara itu, auditing berfokus pada pemeriksaan dan penilaian atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi tersebut. Jadi, dengan demikian, akuntansi menghasilkan informasi keuangan, sedangkan auditing memberikan jaminan atas keandalan informasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk di materi yang ketiga, yaitu mengapa audit diperlukan. Audit diperlukan karena adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Manajemen menyusun laporan keuangan, sedangkan pemilik dan pihak eksternal membutuhkan pihak independen untuk menilai kewajaran laporan tersebut. Selain itu, audit diperlukan untuk, yaitu yang pertama ada mengurangi asimetri informasi, yang kedua yaitu ada meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan, yang ketiga yaitu mendeteksi dan mencegah kecurangan dan kesalahan, dan yang keempat yaitu memenuhi ketentuan hukum dan regulasi. Dengan adanya audit, laporan keuangan menjadi lebih kredibel dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk di materi yang keempat, yaitu materi keempat ini ada jenis-jenis audit. Secara umum, audit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini atau kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Yang kedua yaitu ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini menilai apakah kegiatan perusahaan telah sesuai dengan peraturan, kebijakan, atau hukum yang berlaku. Yang ketiga ini ada audit operasional. Audit operasional ini fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kelima, yaitu profesi akuntan di Indonesia dan di negara lain. Di Indonesia, profesi akuntan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada akuntan publik yang memberikan jasa audit dan asuransi. Yang kedua yaitu akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini yang bekerja di perusahaan. Yang ketiga yaitu ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini yang bekerja ada di instansi pemerintah. Yang keempat yaitu ada akuntan pendidik yang berperan dalam dunia akademik. Akuntan publik di Indonesia harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan dan tergabung dalam Ikatan Akuntansi di Indonesia, yaitu IAI atau IAPI. Sedangkan di negara lain, profesi akuntan juga dapat diatur secara ketat. Misalnya, yaitu yang pertama ada CPA di Amerika Serikat, yang kedua yaitu CA di Inggris dan negara persemakmuran. Yang ketiga yaitu ada
ACCA di berbagai negara. Meskipun nama dan bersertifikat berbeda, tujuan profesi akuntan secara global tetap sama, yaitu menjadi instansi dan kualitas pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada peer review. Peer review ini adalah proses penilaian mutu atas kinerja kantor akuntan publik yang dilakukan oleh sesama profesi secara independen. Tujuan peer review ini adalah untuk memastikan bahwa auditor telah menjalankan praktik audit sesuai dengan standar profesional dan kode etik. Melalui peer review ini, kualitas jasa audit dapat dipertahankan dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan tetap terjaga. Jadi, sebagai kesimpulan, audit memiliki peran penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan dan menjaga kepercayaan publik. Pemahaman terhadap konsep dasar audit menjadi fondasi utama. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini dapat menambah pemahaman tentang materi audit bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.